Boleh saya duduk? Ya, boleh Pak. Terima kasih Bu. Apa kabar Ibu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Saya itu mau persiapan itu ada kegiatan supervisi nanti di kelas Ibu ya. Saya itu merencanakan untuk masuk kelas Ibu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Bagaimana? Apakah bersedia? Insya Allah bersedia. Nah sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih seputar persiapan untuk nanti di kegiatan seperti yang akan dilakukan. Apa saja nih hal-hal yang telah Ibu persiapkan? Tentunya yang saya persiapkan itu tentang RKP-nya, media ajar sama sarana prasarana yang akan digunakan di kelas. Terus kalau boleh tahu nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan yang diharapkan nanti setelah pembelajaran dilakukan kepada siswa? Untuk kali ini tujuannya itu siswa menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia. Panca indera itu seperti contoh mata itu buat apa fungsinya, telinga buat apa, dan kita juga bertujuan untuk menguatkan profil para pelajar. Bagaimana itu akan diberikan? Kemudian hal-hal apa saja nih yang telah Ibu identifikasi dengan pembelajaran di kelas? Anak-anak itu sering berinteraksi kepada kita dan lebih termotivasi untuk belajar kalau kita menggunakan media ajar seperti smartboard, video pembelajaran, dan LKS yang emang sudah dipersiapkan. Terus apakah Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada kegiatan belajar yang akan dilakukan nanti? Iya Pak, akan dilakukan menggunakan metode-metode yang interaktif untuk siswa-siswa. Jadi akan menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu. Ya. Kira-kira nih diferensiasi apa yang akan dilakukan? Apakah diferensiasi konten, atau diferensiasi proses, atau diferensiasi proyek? Menggunakan konten seperti video pembelajaran dan video pembelajaran yang memang bertujuan untuk mencapai tujuan yang kita mau. Selain menggunakan video, apa juga yang digunakannya nanti? Selain video, tentang audionya juga bisa ditambah, tentang mungkin dari tematik juga, dari bacaan dan LKPD yang dipersiapkan. Kemudian strategi atau metode yang akan diterapkan nanti ketika dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode ceramah plus dan observasi terhadap siswanya. Kemudian sumber dan media pembelajarannya apa? Sumbernya ada dari YouTube, ada juga dari lingkungan kita. Kan di sini kita tentang panca indera. Kita juga bisa mengangkat konten tentang kampung naga yang berada di wilayah-wilayah kita sendiri. Terus yang terakhir teknik penilaiannya yang akan dilakukan ketika dalam pembelajaran. Seperti tanya jawab di pembelajarannya sama asesmen formatif yang bisa kita lakukan di akhir pembelajaran evaluasi. Oke Bu, saya kira persiapannya itu sudah maksimal ya. Jadi sampai bertemu nanti di hari Rabu ya, kita akan hari Rabu untuk kegiatan supervisinya semoga lancar. Terima kasih.
Selamat siang Bu Siti. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Sehat lahir dan sehat batin. Kira-kira nih Bu Siti, apa tujuan perbincangan kita? Untuk tujuan perbincangan kita hari ini mungkin saya ingin mencari solusi tentang masalah yang sering saya temui khususnya di kelas saya yang kadang KBM yang berlangsung. Baiklah Bu, kita mulai perkembangannya ya. Bu Siti, pada hari Rabu yang lalu saya itu telah melakukan persiapan observasi ya di kelas Ibu Siti. Bagaimana perasaan Ibu Siti saat melakukan pembelajaran pada hari ini? Ya Pak, sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak sudah mempercayakan saya untuk menjadi objek observasi dari PKN sendiri. Saya merasakan tertantang dan ingin menampilkan performa yang lebih baik dari yang apa yang saya punya. Pada saat pembelajaran kemarin, apakah ada kendala? Ya ada Pak, mungkin bahkan masalah ini sering berulang kali terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Itulah tiga. Ya, Masalah apa yang sering Ibu temui pada kegiatan pembelajaran yang barusan Ibu sampaikan? begini Pak, jadi di kelas saya ada siswa yang ketika KPM sedang berlangsung dia tidak bisa duduk diam dan tenang di dalam meja yang dia punya. Dia suka keluar dari bangkunya, bahkan dia sering menjahili anak-anak yang lain sehingga anak-anak yang lain tidak memiliki fokus yang maksimal gitu Pak. Bahkan saya sendiri juga merasa terdistract atas perilaku yang dia lakukan. Oh, jadi di kelas Ibu itu ada anak yang aktif bahkan lebih gitu ya? Iya. Atau disebut apa? Hiperaktif mungkin, hiperaktif. Nah, terus apakah hanya dia sendiri? Sebetulnya tidak hanya dia, tapi yang menonjol dan yang lebih parahnya cuma dia. Oke. Terus apakah Ibu pernah menelusuri atau menggali informasi tentang latar belakang dari siswa tersebut? Sebetulnya saya pernah menelusuri latar belakang dari siswa tersebut dengan cara menanyakan langsung kepada wali kelas yang sebelumnya dengan cara mengetahui dari teman-temannya dan juga dari wali murid yang lain yang pernah mengantarkan ke sekolah. Dan ternyata perilaku dia di sekolah dan di lingkungan masyarakatnya memang tidak jauh berbeda. Jadi informasi yang Ibu dapatkan dari wali kelas sebelumnya ataupun dari teman-temannya atau tadi kan disampaikan dari ada orang tua yang suka mengantar gitu ya, mengantar anak yang lain gitu ya. Itu bagaimana? Dari informasi yang saya dapatkan, bahwasanya dia itu seorang anak yang sudah tidak memiliki ibu dan dia tinggal bersama ibu tirinya. Dengan ibu tirinya bahkan kurang perhatian dari ayahnya karena ayahnya mungkin sibuk bekerja. Jadi perilaku dia di sekolah dan di rumah itu hampir sama. Jadi kalau begitu berarti anak tersebut memiliki apa aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi ya, seperti itu. Sehingga ya wajar saja kalau dia berperilaku seperti itu. Kira-kira nih upaya apa yang telah Ibu lakukan terhadap Kalau saya sedang mood ya, saya itu suka mengajak dia mengobrol. Bahkan ada beberapa hal saya membuat dia itu membantu saya. Kadang dia itu penurut, dia itu suka membantu saya. Bahkan kalau diberikan reward, dia paling terdepan untuk melakukan tersebut. Namun jika saya kurang ya, moodnya kurang baik, saya juga merasakan kesal terhadap anak tersebut. Lalu apa lagi nih? Bagaimana dari hasil belajarnya itu bagaimana? Dari hasil belajarnya, Apakah ada yang menunjukkan? dia itu memiliki kemampuan yang lebih dari anak-anak yang lain, terutama dalam mata pelajaran ekstra seperti matematika, IPA, dan olahraga. Tetapi dalam bahasa Indonesia dia itu kurang, bahkan cara menulisnya itu agak tidak mudah terbaca gitu kan. Ya, meskipun dia terlihat seperti itu, tetapi ketika saya menanyakan sesuatu yang sedang saya jelaskan, dia itu bisa menjawab hal tersebut. Jadi kalau dia bisa menjadi sesuatu yang lebih menurut, mungkin
kemampuannya itu akan lebih sempurna. Nah, tadi ada kata di penurut seperti itu. Tadi kan ibu menyinggung bahwa dia itu anak yang sudah kehilangan ditinggal ibunya ya, meninggal ya. ibunya. Dan sekarang tinggal sama ibu tiri seperti itu. Nah, apakah ada nih misalkan hal-hal lain yang mungkin perlu ibu berikan kepada dia ini? Mungkin kalau di sekolah saya itu harus lebih sabar ya Pak, lebih sabar dan memposisikan diri sebagai pengganti ibunya. Meskipun tidak bisa maksimal, tetapi setidaknya saya bisa memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Contohnya dari mengobrol dari hati ke hati. Terbukti kalau saya mengobrol dari hati ke hati, dia itu bisa menjadi sosok yang lebih penurut. Bagus tuh. Bahwasanya tadi ibu menyadari bahwa dia itu ada hal-hal yang tidak terpenuhi, contohnya mungkin kasih sayang ketika di rumah dia itu kurang mendapat kasih sayang, makanya ke sekolah juga dia itu mungkin meluapkan emosi seperti itu. Jadi kan ibu juga sampaikan ketika ibu moodnya bagus, dia itu diajak ngobrol hati ke hati, itu penurut seperti itu dengan sentuhan hati seperti itu ya. Tapi ibu sadar seperti itu. Nah itu telah ibu lakukan dari kesadaran ibu akan kemampuan yang dimiliki itu. Apa yang akan dilakukan ibu itu depannya? Saya kira saya bisa, ya itu tadi, saya bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu terhadap dia, dan saya bisa berbicara dari hati ke hati sehingga dia bisa meluapkan emosi yang terpendam di dalam dirinya itu, Pak. Nah, jadi kalau seperti itu nggak apa-apa ya, kita menanyakan. Jadi siapa nih yang seharusnya mengubah cara pandangnya atau bersikap itu? Apakah anak itu yang kata ibu tadi itu proaktif? Apakah dia harus dibuat menjadi diam? Ataukah kita gitu ya sebagai guru yang harus mengubah mindsetnya bahwa di proaktif itu ada apa gitu? Saya kira yang harus memperbaiki diri ya saya sendiri. Saya harus lebih dahulu mengubah cara pandang saya dan bersikap sebaik mungkin terhadap murid itu. Saya sependapat dari itu, jadi bahwasannya kita itu tidak memandang sesuatu dari sendiri usaha yang proaktif itu justru itu sebuah potensi bagi potensi yang lebih daripada yang lain. Saya sependapat dengan itu. Kapan Ibu Siti akan melakukan hal itu? Segera Pak, dan bahkan setelah observasi dengan Bapak saya juga langsung melakukan hal itu. Mulai saat ini saya bertekad untuk memandang murid itu sebagai makhluk yang unik gitu Pak, yang memiliki potensi dan akan bersikap lebih baik sebagai seorang ibu terhadap anaknya yang memiliki kasih sayang dengan tulus dan tujuan membawa murid-murid saya mencapai kebahagiaan yang dia inginkan. Dari percakapan kita hari ini nih, hal apa yang didapatkan? Saya mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya menghadapi situasi yang awalnya saya kira masalah terbesar dalam cara PGM saya. Karena keterbatasan cara pandang saya akan sesuatu, ternyata saya menemukan hal besar di balik masalah tersebut. Jika saya mau mencoba mengubah cara pandang saya dapat memecahkan masalah tersebut. Saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini menghantui saya, dan saya bersyukur bahwa bisa menemukan hal ini. Jika dengan percakapan ini solusinya ya atas masalah yang selama ini menghantui kan menghantui ibu di kelas itu, wah kan kalau mau kelas itu kok merasa gimana gitu ketika ada masalah tersebut, ternyata ya alhamdulillah dengan percakapan ini kita dapat solusinya ya. Terima kasih Bu, selamat bertugas kembali dan semoga kedepannya ibu menjadi sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak atas bantuannya. Sama-sama. Kita akhiri saya percakapan ini. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.